Beda yo kejahatan Iya, iya, iya. untuk melakukan kejahatan terhadap orang dengan kita bawa senjata secara ugal-ugalan beda itu. Oh, beda hukumnya, Bang. Kalau kita membawa senjata tajam dan niatnya untuk melukai orang, Iya, apalagi iya, iya. sampai melukai, itu Iya, iya. pasalnya udah lain. Oh, pasalnya Masuk. apa tuh, Bang? Bongkar bungkus, bongkar. Bongkar. Halo sahabat ngerangkum, apa kabar kalian? Balik lagi dengan gue Rio dan Bang Deski di sini Yup. dalam ngerangkum podcast, ngebahas santai rangkaian hukum lewat podcast. Podcast. Semoga teman-teman di rumah tuh keadaannya baik-baik aja, Yap. sehat-sehat selalu, dan Amin. juga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Itu yang paling penting yo. Itu yang paling penting. Bang, dan lu juga apa kabar? Alhamdulillah baik hari ini, sehat walafiat Sehat berkat doa walafiat. kawan-kawan semua. Amin, 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 Kita amin. semangat nih mau Semangat terus ya. ngebahas Buat tentang rangkaian hukum. wow, yang ada di negeri ini. Yap. Nah, Oke. Bang, di momen ini, Bang, ya. ini enak tuh ngebahas tentang membawa senjata tajam, hukumnya kayak gimana, Bang? Ya. Ya. Itu kan banyak Iya, juga orang yang nggak tahu kan. banyak orang yang nggak tahu itu. Hmm. Gue barusan kepikiran kayak ini kayak di konten, maksudnya di video kita kali ini ya. Iya. Di video kita kali ini kita pengen bahas tentang itulah ya. Iya, iya, iya. Membawa senjata tajam. Karena kan Kadang banyak juga nih sekarang orang yang koleksi-koleksi senjata tajam, iya, mulai dari kolektor. pisau-pisau yang standar kartu yang dipakai oleh MacGyver tuh dulu tuh. Jadi Iya, iya, iya. pisau-pisau lipat Gue gitu. juga termasuk kolektor senjata tajam dari daerah-daerah. Nah, Kayak, sama. Gue juga kebetulan dari Madura biasa mengkoleksi celurit gitu. iya, iya. Itu. Gue ada dari ini, Bang. Dari Sumatera Barat ada Mm-mm. karambit. Oh iya. Terus ada Jawa Barat ada kujang. Ya, Terus dari banyak lah. banyak. Jadi yang mau dipertanyakan adalah bagaimana statusnya kalau senjata itu bisa bermasalah, kan kayak gitu. Iya, Bagaimana bisa bermasalah? jadi gini, gue kadang-kadang takutnya gini. Gue ngoleksi ini boleh nggak? Kayak terus gue beli di luar kan ada pedagang nih, pedagang senjata daerah. Wah keren nih buat pajangan di rumah. Mhm. Gue beli, gue bawa pulang, ditangkap polisi gue gitu. Iya. Maksud gue senjata tajam ini kalau kita ngebawa senjata tajam itu ada hukumnya atau enggak? Iya, jadi kita mulai aja ya. Jadi Iya. ngebahas tentang bagaimana senjata tajam. Senjata tajam ini khususnya di Indonesia tentu dari berbagai macam daerah itu ada senjatanya masing-masing dan mengkoleksi. Kita bicara di Jakarta aja, tidak bicara di luar daerah. Karena di Iya, luar iya. daerah masih ada orang yang bawa senjata tajam tapi tidak kena masalah. Iya. Tapi ketika berada di Jabodetabek, mau sampai Bandung juga, termasuk kota-kota besar di Indonesia Kota-kota juga, besar lah intinya ya. kota-kota besar itu masih ada larangan terhadap orang yang membawa senjata tajam. Dan pastinya harus tajam. Iya. Kalau nggak tajam bukan senjata tajam namanya. Iya. Misalnya senjata itu ditaruh di rumah sebagai pajangan, tentu Iya, itu iya. tidak bermasalah. Karena hanya sebatas mengkoleksi ataupun sebagai pajangan, itu tidak Iya, bermasalah. nggak bermasalah. Yang jadi masalah adalah ketika senjata itu keluar dari rumah ataupun pada saat lu membeli dan membawanya di jalanan. Apakah itu bermasalah? Nah, kalau di hukum di Indonesia diatur dalam Undang-Undang nomor 2 pasal 2 ayat 1 Undang-Undang tentang darurat di Undang-undang darurat. Undang-Undang darurat di nomor 12 tahun Iya, iya. 1951 itu diatur tentang senjata tajam yang ancamannya sampai dengan 10 tahun maksimal ya. Berat banget ya. Berat. Senjata tajam itu bagi siapa saja yang membawa. Kemarin kita ngebahas narkoba, pemakai itu 4 tahun ya. Iya. Nah, ini bawa senjata tajam kok lebih berat ya? Iya, karena senjata tajam kalau dipergunakan, misalnya dipergunakan untuk melukai orang lain, itu bisa misalnya di bis bisa melukai semua orang yang di dalam bis. Iya, 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 iya. Di rumah bisa melukai orang di rumah semuanya bisa terluka. Iya, iya, iya. Kalau dipergunakan tidak sebagaimana mestinya. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau tadi Rio bilang bahwa bagaimana Bang kalau gue beli alat karena gue koleksi di rumah. Iya, iya, iya. Ataupun gue bawa pulang. ataupun lu di rumah tante lo, Iya, di rumah tante lo terus lu bawa pulang, Iya, tiba-tiba iya. di tengah jalan ada razia tentang Iya, senjata iya, iya. tajam. Nah, kayaknya gini, setiap pelaku kejahatan itu harus ada motifnya. Iya, iya. Harus ada niat dari pelakunya untuk melakukan kejahatan. Kalau nggak ada niat nggak Iya, bisa. iya, betul, betul. Jadi mungkin pada saat nanti jika ada razia,
begitu Rio diperiksa, ternyata ditemukan nih senjata nih. Iya, iya. Senjata tajam. Nah, tentu Rio kan akan menerangkan, wah senjata ini saya beli, saya buat pajang apa. Nah, nanti akan diproses nih secara hukum. Jadi dilakukan pemeriksaan selagi kita bisa menerangkan, kita bisa memberikan alibi yang baik dan benar, maka bisa dilakukan bisa bebas. Misalnya gini, kalau Rio beli senjata tajam buat siapa saja yang membeli senjata tajam di luar, tapi untuk kepentingan yang buat pajangan tadi ataupun buat kalau orang beli golok buat potong kurban, atau enggak kelapa. kelapa Iya. juga bisa. Itu bagaimana sih ngebawanya? Nah, dibawanya itu senjatanya itu dibungkus lah. Iya, iya. Dibungkus yang rapi Iya, gitu, betul, dibungkus. betul, Jadi betul. jangan telanjang gitu ya. jangan telanjang, apalagi Iya, kalau iya. sampai ditaruh di bagian tubuh kita, entah di sini, entah Iya, di iya. belakang. Oh, itu udah kayak Pendekar. pendekar aja, itu yang nggak boleh gitu loh. Kecuali Iya. misalnya ada kebudayaan-kebudayaan tertentu, misalnya kebudayaan Betawi yang Oh, misalnya ada festival. festival gitu. Festival kebudayaan atau Heeh. pertunjukan seni. Betul, dia bisa Iya. menerangkan saya ini misalnya saya ini palang pintu. Iya, iya, Palang iya. pintu kan bawa senjata tuh, bawa Iya, golok. golok. Nah, dia bisa menerangkan bahwa dia palang pintu dan ada bisa membuktikan ada saksi-saksi juga. Nah, itu mungkin akan terlepas. Iya, iya. Nah, kalau beli itu sebaiknya dibungkus Iya, yang iya. rapi. Itu caranya lah ya. Caranya. Iya, kita Jadi bungkus, begitu ya. di pemeriksaan ditanya sama polisi ini apa nih senjata, nanti dibuka memang senjata, memang ini khusus untuk pajangan ataupun Iya, untuk iya. kegiatan-kegiatan yang positif. Mhm. Tapi kan kadang anak-anak muda nih gini yo. Dia Ah. tahu gak yang pisau-pisau MacGyver gitu tuh yang kecil Oh, kan? iya, iya, Ya kan? iya. Kadang-kadang orang kan bawa gitu Oh, ditaruh atau ditaruh di jok motor iya, telanjang iya. begitu aja. Nah, itu yang akan jadi masalah buat kita tuh. Mhm. Sekarang ngapain jalan-jalan bawa pisau? Mhm. Kan nggak boleh. Nah, kalau gini Bang, gunanya untuk diperjualbelikan pedagang senjata tajam. Nah, Kan itu banyak tuh. banyak tuh pedagang-pedagang, kok kita bawa satu ditangkap, dia nggak bawa banyak nggak ditangkap, kan kayak gitu kan. Iya, Nah, itu gimana Bang? jadi pedagang-pedagang senjata itu ya, yang tadi saya katakan yang pertama adalah harus ada motif, ada Iya, niat iya, iya. jahat dari pelaku. Kalau dia niat untuk dagang, maka tidak dikenakan. Biasanya pedagang-pedagang, terutama pedagang senjata itu ada izinnya yo. Oh, ada surat izin ya? Ada surat izinnya, Iya, dia iya, ada. iya, Jadi iya. kayak semacam KTP gitu, warnanya biru atau hijau. Itu dia ada bahwa dia pedagang senjata, kayak Pedagang gitu. senjata, iya. Tapi ya mungkin pisau-pisau dapur ataupun apa itu biasanya begitu. Hmm. Jadi kenapa dia bisa lolos? Karena memang itu untuk diperjualbelikan, Iya, bukan iya. untuk dilakukan tindak pidana. Kan yang selama ini yang ditangkap oleh pihak kepolisian itu adalah senjata yang dipergunakan untuk melukai orang lain, misalnya buat Iya, iya. tawuran, ya kan, buat ngebunuh, Mhm. buat melukai orang lain, itu yang Seperti halnya ini loh Bang ya, misalkan penjagal ayam atau apa gitu ya. jagal Penjagal kan? ya. Iya, penjagal ayam. Ah. Jadi dia mau kerja, otomatis dia bawa peralatan kerja dia kan. Ya. Karena dia kerjanya pekerjaannya sebagai penjagal ayam, Heeh. jadi dia bawa pisau lah. Nah, itu ada itunya juga, Ada kartunya. suratnya juga. Ada suratnya juga. Iya, Jadi iya. kartunya semacam KTP gitu yang tadi. Mhm. Jadi saya juga punya teman dulu satu kantor gitu. Dia ternyata dia bilang saya tukang jagal sapi katanya. Jagal Iya, sapi. iya, iya. Jadi saya punya KTP dikasih lihat tuh. Oh iya ternyata Oke, ada tuh gitu. Jadi ada izinnya, bukan berarti tukang jagal tuh bawa kemana-mana kok dia bisa. Saya besok bawa juga. Tukang jagal aja bisa. Tukang jagal itu ada izinnya. Jadi yang dilarang itu tanpa izin memiliki senjata. Maka dikenakan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951. Ancamannya 10 tahun. Ngeri banget. Oh iya, iya, iya. Itu kalau sekedar Tapi- ditenteng. Tapi gini Bang, kalau misalkan dia ada, misalkan gue lah, misalkan tante gue tinggal di dekat 500 meter dari rumah gue lah, Ya. ya kan? Terus dia telepon, yuk, tante punya ayam nih, gitu, punya ayam, tapi belum dipotong, tolong dong Rio potongin. Nah, gue kan mau ngejagal ayam nih. Iya, memotong ayam lah. Tapi gue nggak punya izinnya, karena Iya. gue bisa potong ayam, jadi tante gue minta tolong. Oh ya udah, gue datang ke tempatnya dia bawa pisau itu. Kemudian tante gue bilang gini, di rumah juga pisau lagi tumpul semua. Iya. Nah, gue punya nih, Yang gitu. Gue punya yang tajam nih. Oh, gue biasa potong ayam pakai pisau gue yang ini di nih. rumah biasa potong ayam. Nah udahlah, gue datang tiba-tiba di jalan dicegat polisi. Gue bilang gue mau jagal ayam. Ditanya surat izin gue nggak punya. Itu gimana Bang?
Iya, jadi polisi itu tidak serta-merta ketika orang bawa senjata tajam ditangkap terus dihukum, nggak begitu Iya, aturan konsepnya nggak mainnya. begitu. Konsepnya nggak begitu, aturan mainnya tidak begitu. Jadi Ah, ah. ketika lo wajar dong polisi lo bawa senjata, polisi nanya terus lo dimintai keterangan itu wajar. Karena Hmm. kenapa? Tugas polisi adalah menjaga keamanan, ya Iya. kan? Mungkin Rio akan dimintai keterangan. Nah, nanti Hmm. Rio katakan di situ bahwa saya ini memang disuruh lah tadi kan disuruh sama tante saya rumahnya nggak begitu jauh dari rumah saya bawa Hmm. untuk potong ayam. Iya, iya, Nah, iya. nah Polisi ketika polisi juga make sure pasti. Oh, coba kita ke rumah tante Anda iya, gitu. nanti dipanggil Oh, tantenya Rio iya, iya. dimintai keterangan di Iya, pihak iya. kepolisian. Benar Begitu atau tante, enggak ya? iya, sinkron nggak antara pernyataan yang Rio katakan itu Mhm. dengan apa yang diinformasikan Rio dan keterangan yang disampaikan oleh tantenya Rio. Iya, iya. Pasti kan polisi akan nanya, nih ada ponakannya namanya Rio. Mhm. Kebetulan kami dapati membawa senjata tajam. Hmm. Katanya mau ke rumah tantenya. Nah, dia mau ngapain sih? Nanti kalau ditanya, nah, begitu tantenya Rio menerangkan bahwa oh iya dia saya Saya suruh suruh buat untuk. potong ayam. Nah, di situ kan berarti tidak ada niat jahat. Jadi Hmm. tidak ada niat jahat dari Rio untuk membawa senjata tajam itu untuk melakukan kejahatan. Nah, itu begitu Kerjaan terhadap orang ya, Bang ya? terhadap orang Hmm. terutama, ya kan? Soalnya nih gue mau potong ayam nih, gue jahat dong sama ayam. Nah, beda yo kejahatan Iya, iya, iya. untuk melakukan kejahatan terhadap orang dengan kita bawa senjata secara ugal-ugalan beda itu. Oh, beda hukumnya, Bang? Kalau kita membawa senjata tajam dan niatnya untuk melukai orang, Iya, apalagi iya, iya. sampai melukai, itu Iya, iya. pasalnya udah lain. Oh, Masuk pasalnya apa tuh, Bang? masuk ke kitab undang-undang hukum pidana. Kalau Hmm. kita melukai orang lain, lukanya ringan itu kena pasal 351. 351 itu Hmm. apa, Bang? 351 itu eh, perbuatan yang mengakibatkan luka terhadap orang atau melakukan Dengan kekerasan. senjata tajam. Bukan dengan senjata tajam, dengan tangan kosong, misalnya mukul juga Oh, gitu. iya, 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 iya. Tapi kalau dengan senjata tajam bisa dikenakan ke pasal 351 Hmm. gitu. Kalau mengakibatkan orang mati, Oh, oh. bisa tuh 351 juga bisa 338 Oh, gitu, berarti pembunuhan. case-nya itu sama kayak konten kita yang sebelumnya tuh yang tentang pemukulan ya? Nah, sama-sama. Oh, 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 oh. Jadi Iya, 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 iya. untuk pasal-pasal semua ini sambil lihat-lihat begini nih, soalnya kan nggak begitu hafal juga. Ya, jadi Sambil nonton bola juga nih. ya, jadi gitu. Ketika kita melukai orang dengan senjata, maka Oh. ada ancaman hukumannya. Gitu loh. Kalau Mhm. mengakibatkan luka dengan senjata tajam tadi bisa Iya, kena iya. 351 ayat 2, Mhm. ancamannya di atas 5 tahun. Ketika dia ancaman di atas 5 tahun itu Iya. mengakibatkan luka, maka itu akan dilakukan penahanan langsung oleh pihak kepolisian. Iya, iya. Tapi kalau Rio misalnya Rio berantem nih, Mhm. saya mukul Rio, Hmm. lukanya ringan. Iya, Tapi iya. Rio kan tetap melakukan pemukulan, kenanya pasal 351 juga. Iya, iya. Tapi ancamannya di bawah 5 tahun, yaitu sekitar 4 tahun. Maka Rio bisa minta penangguhan penahanan kepada kepolisian. Jadi nggak Hmm. ditahan tuh Rio. Oh, nggak tahan Makanya ya. kan kadang-kadang orang bingung tuh. Kok gue udah ngelaporin orang ke polisi dan orang itu dimintai keterangan di BAP oleh polisi. Tapi malah dibebasin. Sebenarnya nggak dibebasin. Mhm. Tapi dia diberikan penangguhan penahanan oleh pihak kepolisian. Nah, balik lagi ke pasal ke senjata tajam tadi. Iya, iya, iya. Senjata tajam itu selagi dipergunakan untuk hal-hal yang positif maka tidak ada Bisa. ancaman Iya, hukumannya. iya, iya, iya. Tidak Ya, bisa dihukum lah tidak ya. bisa dihukum. Iya, iya. Contoh misalnya pedagang tadi, pedagang Hmm. pisau, penjaga sapi ataupun Nah, ayam, kalau ini loh, Bang, pedagang pisau yang nggak punya surat izin, nggak boleh? ya sebenarnya nggak boleh. Nggak boleh ya? Sebenarnya. Tapi gini, balik lagi tergantung niat dari pelaku. Iya, iya, Kalau iya. memang tidak ada niat untuk melakukan kejahatan, dia memang dagang dan itu bisa dibuktikan. Banyak orang yang bisa membuktikan bahwa dia Mhm. pedagang. Mhm. Ya nggak mungkin lah orang naik sepeda kan yang Iya, dagang-dagang itu iya, bawa iya. sepeda kan. Naik sepeda bawa pisau banyak-banyak kalau dia Mhm. bukan dagang mau ngebunuh orang kan nggak juga gitu loh. Berarti poin yang bisa gue petik dari obrolan kita kali ini, berarti boleh aja ya bawa senjata tajam keluar itu boleh. Boleh. Tergantung dari niat kita. Niat kita ataupun ada izin. Jadi kalau kita bawa aja itu nggak bisa dihukum sebenarnya. Bawa aja nggak bisa dihukum. Ah, Enggak kalau kita bawa aja begitu aja misalnya bawa tanpa ada niat apapun juga ya bisa iya. juga dia dihukum. Lo Enggak, ngapain? misalkan buat koleksi gitu. Ya kalau kita mengkoleksi senjata itu ya nggak boleh dibawa jalan-jalan keluar. Ya kan maksud gue tadi beli, Bang. Kita beli. Iya kalau beli, habis beli bawa Kan pulang. keluar bawa pulang. Kalau nggak Nah, dari rumah
gue mau kasih oleh-oleh temen gue senjata tajam gitu Iya. kan. Nih gue habis dari suatu daerah nih, Iya. misalkan gue habis tamasya ke Bali, Heeh. gue beli senjata daerah Bali nih gitu. Iya. Nih gue buat lu nih kenang-kenangan, nanti lu pajang di rumah gitu. Dibungkus. Iya, ada Harus caranya. dibungkus ya, Berarti dibungkus. intinya kalau bawa senjata tajam itu nggak nggak bisa dihukum kecuali ada niat jahat dari Kecuali pelakunya. ada niat jahat, ya kan? Oke, oke, Ataupun oke, oke, oke. apa membawa membawa senjata tajamnya untuk gagah-gagahan. Ditaruh nih di Oh sini nih, iya, iya. jalan kemana-mana. Kan Tatang kayak tenteng malakin orang, iya malakin orang. Nah itu baru kena itu itu. baru kena. Kena undang-undang darurat Kena gitu. saraf-sarafnya udah kena itu orang. Ya nggak boleh lah bawa senjata tajam. Lagian buat apaan di Jakarta terutama mau bawa senjata tajam buat apa gitu? Iya, iya, benar, benar, Itu benar. nggak boleh sama sekali. Jadi buat kawan-kawan satu yang mesti dipetik adalah yang pertama adalah boleh bawa senjata, Ah, tapi jika senjata itu memang mau pergi, dimasukkan ke tempat lah, tempat di dirapikan, kotak, di dirapikan, kotak, dibungkus dengan rapi. dibungkus dengan koran, Iya, kertas iya, apa terus iya, iya. dibungkus lagi Nah itu kan kita bisa membuktikan bahwa kita niat bukan buat melukai Hmm. orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, jikalau kita memang membawa senjata tajam ataupun menjual harus ada izinnya. Iya, 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 iya. Yang ketiga adalah jika kita memang terpaksa harus membawa senjata tajam tapi untuk keperluan lain di tempat lain, Hmm. maka setidak-tidaknya memang itu benar-benar akan melakukan kegiatan. Mhm. Contoh kegiatan palang pintu bawa senjata. Iya, pokoknya pertunjukan kesenian, Pertunjukan iya, atau kesenian, festival budaya. betul, itu bisa. Gua waktu itu ke daerah Maluku ya. Mm-mm. Mereka sama kayak di daerah Banten. Kalau Gimana ada tuh? festival adat gitu, Huh? suka nampilin senjata, dia kebal gitu, Ah, digini-giniin gitu loh, lidahnya iya. ditusuk-tusuk nggak tembus. Atraksi kedaerahan kan, Iya, atraksi budaya, itu betul, boleh, betul, betul. boleh. Jadi Mhm. memang gini, yang 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 menarik dari hukum di Indonesia adalah ketika hukum itu ditegakkan, tapi ada ada kebudayaan yang memang mesti dihormati. Iya, iya, betul, betul. Kebudayaan-kebudayaan daerah tertentu. Misalnya Mhm. kalau contohnya di Madura. Di Madura itu banyak orang bawa celurit kemana-mana. Iya, Karena iya. celurit itu seperti bukan dipakai, kadang bukan buat Oh, senjata menjadi juga. khasnya orang Khas. daerah nih gitu. Iya. Orang daerah Madura nih bawa-bawa Nah, celurit kayak gitu ya. betul, bawa-bawa celurit. Itu kalau yang di pedalam Iya, iya. agak-agak sedikit Karena ini ya. pergunaan mereka kebanyakan untuk arit Arit. Iya. rumput, buat Heeh. kasih makan ternak kayak gitu-gitu Heeh. ya. Iya, Ya iya. kadang bawa aja yo, memang udah kebiasaan Oh, udah kayak style, udah jadi udah stylenya. style Iya, gitu. iya. Jadi nggak masalah kalau 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 hal-hal itu di daerah. Makanya saya katakan tadi terlepas kita bicarakan di kota-kota besar. Kalau di kota-kota besar orang mau bawa-bawa celurit kemana-mana ya Iya, nggak iya. boleh lah. Nah apalagi sampai mau jenggo-jenggoan, mau megang wilayah, nakut-nakutin orang itu nggak boleh. Nah itu akan ditangkap oleh pihak kepolisian. Hmm. Jadi nggak boleh sembarangan orang membawa senjata. Walaupun senjata itu kecil kayak pisau-pisau kecil ataupun apa yang Kalau dia. jarum, Bang, jarum. Kalau jarum enggak dong. Enggak. Heeh. Tapi kan lu kalau ditusukin jarum sakit juga. Ntar kesemutan dong. Jadi senjata Jadi aku puntur dong. senjata itu bagaimana tergantung ke peruntukannya. Kadang Iya, iya, iya. Benar, kadang benar. bantal aja juga bisa Jo. Nih, bantal kayak gini bisa jadi alat membunuh. Iya, disekep orang. Gitu. Iya. Jadi nggak bisa napas. Jadi semua tergantung niat dari si pelaku. Hmm. Orang yang membawanya itu apakah niatnya untuk kebaikan atau niatnya memang untuk gagah-gagahan bahkan sampai melukai orang lain, itu yang dilarang. Terutama pelajar-pelajar nih. Pelajar kan tugasnya membawa buku, pulpen. Kalau dia bawa senjata niatnya udah beda tuh yo. Iya, iya. Terus Iya. mau alasannya saya bawa ini karena mau motong rumput ya, itu nggak bisa. Kalau di Jakarta nggak bisa sih. Nggak bisa. Kalau Di di daerah? Jakarta sama yo. Oh. Jadi ketika pelajar tugasnya adalah belajar, ngapain bawa senjata gitu loh. Kalau misalkan gini, saya bawa ini karena kan ayah saya miara sapi di rumah, terus sekolah saya kan di daerah, kadang-kadang rumah dan sekolah jaraknya cukup jauh tuh, Bang. Mm-mm. Dia pulang kata papanya gini nih, sekalian arit rumput buat sapi itu, kalau nggak kambing belum dikasih makan. Iya bisa jadi rumahnya melewati hutan untuk Iya, sekolahnya iya, untuk iya, menjaga iya. dari itu. Selagi bisa dibuktikan Itu oke-oke aja itu lah oke-oke ya. aja. Tapi Iya. yang nggak boleh itu adalah ketika Anda membawa senjata tajam dan senjata itu dipergunakan untuk hal-hal yang negatif, terutama Iya. untuk melukai orang, untuk gagah-gagahan, di situ diatur, di situ hukum diatur. Maka tidak boleh bawa senjata tajam, terutama pelajar. Pelajar mau alasannya gimana pun juga, Iya, ketika lo iya. kedapatan membawa senjata tajam di dalam tas, apalagi sampai naik motor Iya, iya. digini-giniin, wah itu udah nggak benar, udah pasti ditangkap. Dan polisi dalam hal ini harus bertindak tegas. Iya, iya. Jangan sampai hukum itu harus tegas. Hmm.
Jangan sampai hukum itu harus Eh, tegas. hukum itu harus tegas. Hukum itu Lu harus kayaknya tegas. belum minum deh bang. Minum Belum dulu. kali ya. Kurang. Ini minumannya juga bukan aqua nih. Widih. Kita minum ini yang bersoda-soda. Iya, bersoda-soda. Jadi gitu ya kawan-kawan semua. Kalau memang ada Ya. pertanyaan sekitar hukum dan eh, itu permasalahan itu berkaitan dengan sahabat ngerangkum semua, boleh ditanyakan di eh, channel kami Channel kami ya di betul, bawah betul. ya. Minta nih Di Bang bawah ngebahas komentar ya. ya di kolom komentar, Bang bahas ini dong kayak Boleh, kemarin. boleh. Ya boleh ditanyakan dan kami akan diskusikan dengan tim, Hmm. terutama di sini dengan Bang John. Apakah perlu diulas? Kalau diulas kita akan ulas. Dan juga buat teman-teman yang ingin memerlukan jasa pengacara bisa juga kalau misalnya minta bantuan Bang Deski bisa juga di deskripsi kita udah tersedia dari mulai email, Instagram, nomor handphone Bang Deski ini lengkap. Iya, jadi kalau memerlukan jasa bantuan hukum, tinggal telepon aja. Nomor telepon Iya. saya ada di deskripsi. Iya, Itu betul aja kali sekali. ya, Yo ya. Itu aja kira-kira yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman ngerangkum. Yap, Akhir kata kita undur diri dulu. yap. Selamat karena ini waktunya malam. Selamat malam teman-teman. Hmm. Selamat beristirahat. Bongkar bungkus. Bungkus.